Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak bisa menampilkan hasil presentasi kami karena ada kendala. Langsung saja kami akan mempresentasikan tentang Festival Lampion yang beranggotakan saya sendiri Nazira Lidiawati, teman saya Adam Haris, dan teman saya Siti Zulaiha. Baik, sejarah Lampion yang akan dipresentasikan oleh teman saya Siti Zulaiha. Sejarah Lampion. Lampion sudah ada sejak dinasti Han dan dipergunakan untuk melapisi lampu atau penerangan. Selain itu, lampion juga digunakan untuk sembahyang ke tempat peribadatan. Setiap tanggal 15 di bulan pertama kalender lunar, perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina selalu identik dengan sentuhan warna merah. Mulai dari pakaian, kipas, hingga hiasan berupa lampion akan digantung di sejumlah titik-titik, mulai dari rumah, tempat ibadah, Konghucu, bahkan di jalan raya atau pusat keramaian. Sejak sebelum, saat dan sudah perayaan Imlek, keberadaannya menambah semarak suasana perayaan hari Imlek atau yang disebut Tahun Baru Cina. Mengapa lampion selalu ada dalam perayaan Imlek? Dilansir dari Cina, English, berukut sejarah dan makna lampion pada perayaan Imlek. Baik, pengertian Festival Lampion. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina selalu identik dengan sentuhan warna merah. Mulai dari pakaian, kipas, hingga hiasan berupa lampion-lampion akan digantung di sejumlah titik. Mulai dari rumah, tempat ibadah, Konghucu, bahkan di jalan raya atau pusat keramaian sejak sebelum, saat, dan setelah perayaan Imlek. Keberadaannya menambahkan suasana semarak perayaan hari Imlek atau yang disebut Tahun Baru Cina. Baik, selanjutnya ada makna Festival Lampion. Festival Lentera bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi, perdamaian, dan pengampunan. Pelepasan lentera ke udara merupakan lambang orang-orang yang melepaskan diri dari hal-hal buruk mereka yang dilakukan di masa lampion, di masa lampau, termasuk melepaskan dendam, kebencian, dan keburukan yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya, seolah lahir menjadi pribadi yang baru dengan kembali memulai hidup yang akan mereka jalani di tahun berikutnya. Tentu diharapkan menjadi lebih baik. Tradisi pada malam festival. Selama festival, rumah-rumah dihiasi dengan lentera warna-warni. Festival tradisional Cina ini biasanya terdapat tradisi yang dilakukan oleh anak-anak pada malam hari. Mereka akan membawa lentera kertas sambil memecahkan teka-teki yang tertera di atasnya. Jika teka-teki dijawab dengan benar, maka akan mendapatkan hadiah kecil. Perayaan festival ini juga biasanya dirayakan secara mewah dengan pertunjukan barongsai, parade, dan kembang api. Di sisi lain, ada hidangan khusus pada festival ini, yaitu bola-bola ketan kecil berisi pasta buah dan kacang-kacangan, seperti pesta kacang merah, pesta wijen, atau biani bata yang disebut yuang xiao atau Tangyuan. Bola-bola ini memiliki arti keutuhan dan kesatuan dalam keluarga. Orang-orang Tionghoa mempercayai bahwa makan hidangan ini dapat membawa keharmonisan, kebahagiaan, dan keberuntungan keluarga di tahun baru. Ragam lampion. Pada zaman kuno, lentera cukup sederhana dan hanya untuk kaisar serta bangsawan saja yang memiliki hiasan besar. Sementara itu, selama zaman modern, lentera saat ini terdiri beraneka ragam bentuk dan hiasan oleh desain-desain yang rumit, megah, dan cantik. Contoh desain yang saat ini sedang marak adalah lentera berbentuk bintang, lentera hampir
festivalnya berwarna merah karena menyiratkan makna keberuntungan. Makna khas malam festival. Makanan khas malam festival lampion yaitu tangyuan. Bentuknya kenyal, manis, dan terkadang penuh warna. Bagi sebagian besar keluarga Tionghoa, festival lampion hari ke-15 dan terakhir tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa tangyuan. Di Indonesia, tangyuan dikenal sebagai ronde, bola ketan yang direndam dalam air mendidih atau kuah sirup manis adalah salah satu hidangan festival lampion yang paling penting. Bentuknya bulat seperti bulan dan disajikan dalam mangkuk bundar. Tangyuan atau disebut juga Yuangxiu Tiongkok juga melambangkan persatuan keluarga Tiongkok di seluruh Indonesia. Legenda tangyuan. Asal mula hidangan yang telah terkenal selama berabad-abad ini memiliki cerita rakyat tersendiri. Salah satu versi paling populer dari kisah asal tangyuan adalah tentang seorang pelayan wanita bernama Yuan Xiao di dinasti Han. Yuan Xiao dibawa keluar dari rumah ketika dia masih sangat muda dan diberikan untuk bekerja melayani di istana kaisar. Dia sangat merindukan orang tuanya dan selalu ingin mengunjungi mereka, tetapi dia tidak diizinkan untuk meninggalkan istana. Salah satu menteri dinasti Han mengetahui hal ini dan dia berjanji untuk membantunya. Dia memintanya untuk membuat banyak tangyuan untuk menyembah dewa pada hari ke-15 bulan pertama kalender Tiongkok. Yuan Xiao membuat tangyuan terbaik yang dia bisa. Kaisar sangat terkesan dengan usaha yang dia lakukan untuk membuat tangyuan, sehingga dia mengizinkannya mengunjungi orang tuanya dan juga mengganti nama tangyuan menjadi Yuan Xiao untuk menghormatinya. Tanggal 15 bulan pertama kalender Tiongkok juga dianggap sebagai festival Yuan Xiao. Ini juga merupakan simbol reuni keluarga dengan keluarganya, dan karenanya tangyuan disantap selama festival lampion. Baik, selanjutnya ada pantangan festival lampion. Yang pertama, jangan berselisih atau bertengkar. Yang dimaksud jangan berselisih atau bertengkar adalah pasangan yang sudah menikah harus menghindari konflik dan hindari tangisan di hari ini agar keluarga selalu beruntung dan sejahtera. Yang kedua, jangan memotong rambut. Lafal Mandarin untuk rambut dan keberuntungan adalah fa atau harmonim. Memotong rambut di hari ini dipercaya berarti memotong potensi keberuntungan di tahun tersebut. Yang ketiga, jangan ke dokter. Yang dimaksud jangan ke dokter, terkecuali jika kondisi medis tiba-tiba memburuk atau memang sudah dirawat di rumah sakit sebelumnya, sebaiknya kamu jangan berkunjung ke dokter, sebab dipercaya ini hal dapat membuat sakit berkepanjangan. Selanjutnya, jangan berperlengkapan dan peralatan dengan baik, yaitu kerusakan alat atau perlengkapan di hari ini dianggap kurangnya keberuntungan. Oleh karena itu, disarankan agar kamu selalu memeriksa alat dan perlengkapan yang akan digunakan untuk mencegah kerusakan dan dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima ada jangan memakai pakaian bergaris hitam dan putih. Next, jangan menyembelih binatang. Bentar aja. Ini salah satu contoh festival malam lampion.
presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.